Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini saya berada di salah satu pantai di Kota Kulon Progo. Tema yang akan kita sampaikan pada kali ini, 3 amalan yang merusak terhadap kebaikan kita atau sedekah yang kita lakukan. Jadi insya Allah diantara kita sering berbuat baik, sering melakukan sedekah tiap hari, mungkin tiap pekan, mungkin tiap bulan, mungkin tiap tahun. Maka rutinitas amal soleh ini jangan sampai kemudian dirusak oleh 3 hal. Jadi yang kemudian menyebabkan hilangnya amalan kebaikan kita. Kita ambil dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang melakukan sedekah secara khusus, yaitu surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ayat ini dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Abbas, setiap ayat yang ketika kalian membuka ayat tersebut dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, berarti setelah itu ada informasi penting. Isma'u, dengarkan baik-baik, baca baik-baik, perhatikan kalimat setelahnya. Mesti ada informasi penting yang Allah sampaikan. Setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mesti ada perintah yang harus kita perhatikan atau bentuknya larangan yang harus kita perhatikan. Dan itu menguatkan terhadap keimanan seseorang. Maka di ayat 264 Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, memanggil saya dan jamaah sekalian, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian membatalkan, merusak sedekah. Apa sedekah itu? Kullu khair, semua kebaikan itu sedekah. Kebaikan kita membantu orang, kebaikan kita kemudian baik tenaga kita maupun harta kita, itu semua kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kebaikan itu menjadi langgeng, menjadi manfaat, tidak hanya dirasakan untuk kita, bahkan bekal kita di akhirat. Satu, kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni, jangan engkau menyebut-nyebut pemberian. Karena ini penyakitnya orang yang suka memberi itu suka menyebut-nyebut dalam rangka kemudian pamir, dalam rangka kemudian biar dikenal dia seorang dermawan, biar dikenal dia seorang pemberi kebaikan. Maka itu akan merusak terhadap sedekah kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, wal ada, menyakiti orang yang memberi. Dan biasanya ketika kemudian kita memberikan kebaikan kepada seseorang, baik tenaga kita, pikiran kita, kemudian harta kita, kemudian ketika dia tidak membalas kebaikan, bahkan kemudian menyakiti kita, dia akan biasanya penyakitnya mengungkit-ungkit. Dulu engkau yang saya bantu, dulu kalau enggak ada saya engkau tidak akan, nah begitu, maka akan rusak kebaikan. Kemudian yang ketiga, riya. Jadi pamir, ingin dipuji oleh orang, riya annas, Rasulullah SAW. Dan ini penyakit. Penyakit ini akan merasuk kepada semua orang yang melakukan kebaikan. Penyakitnya ahli ibadah, penyakitnya orang yang suka melakukan amal soleh adalah riya. Maka berhati-hatilah, riya ini penyakit yang tidak terasa. Tiba-tiba kemudian ingin dipuji oleh orang, ingin kemudian ditampakkan amalnya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini menggambarkan di akhir ayat tersebut bahwa orang yang melakukan kebaikan itu seperti batu yang licin, yang di atasnya itu at-turab, ada tanah, yang kemudian ditimpa hujan yang lebat kemudian hilang. Maka Allah tutup kalimat itu bersih. Jadi artinya
batu itu menjadi bersih. Seperti itulah orang-orang yang melakukan kebaikan, bersedekah, kemudian dia menyebut-nyebut kebaikannya, kemudian dia menyakiti hati perasaan yang penerima, kemudian dia pamer riya, agar kemudian disanjung, dipuji oleh manusia, tidak untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu seperti batu yang di atasnya ada tanah, ada debu, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebat sehingga bersih, licin batu itu, tidak ada debunya. Maka seperti itulah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan merusak amalnya dengan 3 hal tadi. Maka Allah menegaskan kepada orang itu, wallahu la yahdi, Allah tidak akan memberi petunjuk. Bahkan disamakan dengan orang-orang kafir, perilaku karakternya seperti itu. Oleh karena itu, sebagai penutup dari kultum saya, 1, ketika engkau bersedekah, ketika engkau melakukan kebaikan apapun, jangan pernah ingat kebaikan itu kecuali engkau melupakannya. Yakini seyakin-yakinnya bahwa ketika engkau sudah berniat, ketika engkau sudah memberikan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la tukhliful mi'ad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Sekali Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil darah, saya balas. Barang siapa yang menanam keburukan, saya juga balas. Oleh karena itu, agar tenang batin kita, ketika engkau memberi, lupakan kebaikan itu. Mengharaplah hanya kepada Allah dan yakini bahwa kebaikan sekecil apapun Allah akan balas. Baik tes langsung maupun kemudian bentuknya diselamatkan dalam keburukan, atau kemudian diberikan hadiah besok ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يطرد اليأس ذليلا